Kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bahagianku tetaplah selama-lamanya. Haleluya. Selain kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa. Haleluya. Kau selalu ada di saat yang lain tak ada, dan kau yang peduli di saat ku terjatuh, rasanya tak sanggup lagi untuk menjalani hidup. Namun tanganmu mengangkatku dari bahaya. Kau Bapa yang setia, di saat yang lain pergi menjauh, kau dekat, kau menolong. Di dalam lembah maupun kau selalu ada. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa. Haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasia Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Kita boleh hidup, bernapas, menikmati kuasa kasih Tuhan. Bukan oleh karena gagah atau kuat kita, tetapi semua oleh karena kuasa firman Tuhan. Pada hari ini saya akan bersaksi bagi kita, yaitu yang tertulis di 2 Timotius 1, di mana firman Tuhan berkata, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara terkasih, betapa firman Tuhan berkata agar kita jangan malu bersaksi. Jangan malu bersaksi firman Tuhan, saudara terkasih, karena Dialah yang menyelamatkan kita
oleh panggilannya yang kudus, saudara terkasih, sebelum dunia dijadikan, bukan karena oleh perbuatan kita, tetapi oleh karena maksudnya. Saudara terkasih, oleh karena maksudnya, kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan dari permulaan zaman, saudara terkasih, di mana kita ditekankan agar kita bersaksi, saudara terkasih, dan jangan malu, saudara terkasih, sebab kita bersaksi membawa kabar sukacita, kabar baik, Injil keselamatan itu adalah kekuatan Allah, Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran itu yang akan mengajar kita akan apa yang kita lakukan, semuanya oleh Roh Kudus yang memimpin kita untuk bersaksi akan firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu Roh Allah, Roh kebenaran itu akan memberitahukan kepada kita semua yang telah diberitakan yang ada di dalam firman Tuhan, saudara terkasih, sehingga kita bukan oleh karena kekuatan kita mampu melayani, tetapi semuanya itu oleh karena kita mempunyai hati yang rela, merendahkan hati, mau dipakai, mau, saudara terkasih, untuk membuka hati, dipakai menjadi tawanan roh untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, yaitu kekuatan Allah itu sendiri. Saudara terkasih, oleh karena maksud Tuhan bagi kita oleh kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Saudara terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan sebelum permulaan zaman, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa di dalam dunia yang gelap, panah, dan bengkok ini, kita harus sadar bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah, bagi Allah, bekerja untuk Allah, saudara terkasih, untuk menjangkau jiwa-jiwa dari Yerusalem, Samaria, sampai ke Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara terkasih, kita menjadi saksi. Kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati, sebab kita diutus menjadi seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus cerdik dan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Saudara terkasih, peroleh hikmat, peroleh pengetahuan, agar kita beroleh pengertian dan beroleh roh takut akan Tuhan dan Roh Kudus yang senantiasa mengajar kita, yang memimpin kita, yang memberitahukan kita apa yang telah Tuhan katakan pada firman-Nya, agar kita mampu menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita, saudara terkasih. Sebab itu, mari bersaksi, baik lewat pekerjaan, saudara terkasih, baik dalam segala kegiatan hidup kita. Kita menjadi pelita, menjadi garam. Pelita menerangi kegelapan, garam memberikan rasa pada dunia yang sedang tawar akan kasih, tetapi garam memberikan rasa kasih, yaitu kasih Allah, saudara terkasih, yang
mempengaruhi dunia ini, saudara terkasih. Sebab itu, jadi janganlah kita malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu, saudara terkasih. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Sebab itu, mari kita melayani, saudara terkasih. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kita, memberikan kekuatan, keberanian, ketertiban, saudara terkasih, memberikan kita hikmat, agar kita mampu melayani Injil keselamatan, yaitu kekuatan Allah. Saudara terkasih, Injil keselamatan adalah hikmat Allah. Injil keselamatan adalah Allah itu sendiri, adalah kekuatan Roh Kudus, Roh Allah. Saudara terkasih, sebab itu mari layanilah Tuhan dengan kekuatan kuasa Allah oleh firman-Nya yang hidup dan berkuasa, oleh Roh Kudus yang senantiasa memenuhi kita, sehingga kita mempunyai keberanian, kekuatan, dan ketertiban, mempunyai hikmat di dalam melayani, karena Yesus Kristus Tuhan adalah sumber hikmat itu sendiri. Betapa di akhir zaman ini kita harus senantiasa menghitung-hitung hari-hari agar kita beroleh hikmat, kebijaksanaan untuk mempergunakan hari-hari ini hanya untuk kemuliaan Allah. Jangan pergunakan waktu ini dalam kesia-siaan, dalam dosa. Sebab waktu-waktu ini sungguh sangat singkat, saudara terkasih. Kita tidak tahu apa yang ada di belakang atau di depan kita. Jika kita tidak mempergunakan waktu-waktu ini, saudara terkasih, maka kita akan banyak mengalami kerugian, saudara terkasih. Pergunakanlah waktu yang ada, dan biarlah senantiasa hikmat dari Allah, sehingga kita beroleh kemampuan untuk melayani oleh Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita kemampuan yang luar biasa. Sebab Roh Kudus itulah Roh Allah yang dapat melakukan segala sesuatu yang ajaib di luar jangkauan pikiran manusia, yang ajaib, saudara terkasih, yang tidak terbatas. Kalau kita manusia debu dan tanah, saudara terkasih, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh Roh Kuduslah kita dapat melakukan perkara ajaib dan besar. Sebab Roh Kudus itulah Roh Allah itu sendiri, saudara terkasih. Ia berdaulat atas hidup kita, saudara terkasih. Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran itu sendiri yang mengerjakan di dalam kita pekerjaan, kemauan, menurut kerelaannya untuk kemuliaan Allah. Kiranya apapun keadaan kita di akhir zaman ini, bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan biarlah anugerah berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.